Kembali di iNews Sore, pemirsa, kericuan terjadi antara pendukung Gus Nur dan polisi yang berjaga jelang sidang Gus Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Perdebatan terjadi karena pendukung tak terima ditegur karena dinilai akan mengganggu sidang lain. Sementara itu, saksi Menteri Agama dan Ketua PBNU tidak hadir dalam sidang kali ini. Kami, Pak, ya mau mengerahkan ke sini 1.000 orang. Silakan. Ayo, enggak boleh. Adu mulut antara pendukung Gus Nur dengan aparat ini bermula ketika para pendukung Gus Nur mengeluarkan pernyataan sikap di depan ruang sidang. Aparat kepolisian yang berjaga pun meminta para pendukung Gus Nur untuk menurunkan suara agar tidak mengganggu persidangan lain. Tak terima dengan hal tersebut, para pendukung melayangkan protes kepada pihak keamanan. Saya kasih kesempatan, tapi jangan terlalu lama. Ini di tempat sidang bukan ini aja, keduanya sidang. Dengan begini kan pertama mengganggu proses sidang. Bentar Pak, Bapak yang kerumunan pakai tangan kiri, sopan Bapak. Dan terjadi kerumunan ya. Sementara itu, sidang terkait kasus ujaran kebencian ini tetap berjalan dengan terdakwa dihadirkan melalui video conference. Kekecewaan dinyatakan kuasa hukum terdakwa karena saksi pelapor, yaitu Menteri Agama Gus Yakut dan Said Akil Siraj tak hadir kembali meski telah 3 kali dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Adapun agendanya hari ini mestinya itu menghadirkan saksi yang disebut sebagai saksi korban, yakni Bapak Yakut dan juga Bapak Said Akil Siraj. Namun pada faktanya kami tadi sudah konfirmasi kepada jaksa, yakni Pak Dedi dari Kejaksaan Agung, ternyata mereka ini tidak hadir. Alasannya mereka sedang sakit. Pak Yakut dan Pak Said ini sakit. Nah, padahal sudah 3 kali panggilan. Sidang yang dipimpin Hakim Toto Ridarto tetap berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang merupakan ahli linguistik forensik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kapolri menerbitkan surat edaran terkait penanganan Undang-Undang ITE. Salah satu poinnya mengatur tersangka tidak perlu ditahan oleh penyidik jika telah meminta maaf. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui surat edaran, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menegakkan hukum dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan Undang-Undang ITE. Terdapat 11 poin dalam surat edaran Kapolri, di antaranya, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Serta terdapat juga arahan diminta penyidik tidak perlu menahan tersangka dalam suatu kasus apabila telah meminta maaf. Sebelumnya, polemik revisi undang-undang mengemuka setelah Presiden Jokowi menyinggung soal rasa keadilan pada penerapan Undang-Undang ITE. Menko Polhukam Mahfud MD pun lantas membentuk tim untuk menindaklanjuti kontroversi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Surat edaran Kapolri berisi sejumlah instruksi terkait penerapan Undang-Undang ITE. Stephanie Patricia akan memaparkan sejumlah poin krusial dari surat edaran Kapolri. Silakan Stephanie. Baik, terima kasih April. Pemirsa, kita akan lihat apa saja poin-poin krusial dalam surat edaran Kapolri terkait dengan proses hukum Undang-Undang ITE. Yang pertama, kita akan lihat kepolisian akan mengedepankan upaya preventif serta mengedukasi terkait dengan tindak pidana siber. Selanjutnya, Kapolri meminta penyidik agar bisa dengan tegas membedakan mana yang merupakan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik mana yang bisa dipidana. Selanjutnya dalam surat edaran Kapolri ini, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk membuat gelar perkara yang komprehensif berdasarkan data dan fakta. Kapolri melalui surat edaran ini juga meminta agar penyidik berprinsip bahwa hukum pidana adalah langkah terakhir dan mengedepankan restoratif justice. Dalam arti ini bahwa semua pihak yang terkait dalam kasus baik terlapor maupun juga yang melaporkan akan duduk bersama untuk mengedepankan proses mediasi.
Dan lebih lanjut, ini salah satu poin yang kemudian menjadi sorotan publik bagi korban yang ingin perkaranya tetap diajukan ke pengadilan. Namun tersangka telah meminta maaf, maka tersangkanya tidak akan ditahan. Dan kepolisian pun akan memberikan ruang lebih lanjut untuk mediasi bagi semua pihak yang terkait. Dan pemirsa, untuk mengulas penerapan Undang-Undang ITE dan surat edaran Kapolri ini sudah bergabung bersama kami anggota Tim Kajian Undang-Undang ITE bentukan Menko Polhukam Benny Mamoto dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris, bagaimana Anda melihat 11 poin edaran Kapolri yang di dalamnya berisi ada perbedaan antara kritik dan juga pencemaran nama baik dan bisa dimaafkan jika sudah memberikan pernyataan maaf di depan publik? Ya, saya apresiasi niat baik Pak Kapolri menyusun surat edaran tersebut. Tetapi definisi-definisi dari hoax, kritik, apalagi tadi penghinaan itu apa? Kalau penghinaan sih sebenarnya bisa minta petunjuk dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kan punya keistimewaan untuk menyusun jurisprudensi. Lalu jurisprudensi itu diambil dari kasus-kasus yang memang teruji putusannya. Jadi nggak semua putusan Mahkamah Agung boleh ya, tapi yang harus melalui satu proses eksaminasi di dalam Mahkamah Agung. Jadi tunggu aja dulu, minta petunjuk dulu ke sana kalau yang penghinaan. Yang hoax atau ya kritik, ini bagaimana? Lalu juga varian bentuknya, itu mesti didiskusikan. Nah, ini masalahnya kita nggak punya acuan tersebut. Dan ternyata karena semuanya serampangan selama ini, campur aduk, dari mulai penerimaan laporan sampai keputusan, akhirnya sekarang kasus yang mana yang mau kita jadikan rujukan, gitu. Baik, iya. Bang Haris, tentunya ini salah satu poin yang menarik. Penyidik harus dapat membedakan kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik. Tapi seperti yang Anda sampaikan sendiri, definisinya sendiri juga belum ada. Artinya, apakah definisi dari masing-masing poin ini yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-Undang ITE? Ya sebenarnya nggak penting juga. Tapi saya mau mengujinya lewat pelaksanaan dari metodologi. Persoalannya kan sekarang, ini ada Pak Benny mungkin punya pengalaman gitu, tapi saya catatan kritik saya terhadap tim yang kemarin diumumkan oleh Pak Mahfud MD itu banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang menikmati Undang-Undang ITE selama ini, ya kan? Misalnya siapa itu Henry yang Baik, kita akan langsung tanya ke Pak Benny Mamoto selaku juga tim kajian. Halo, ya kan? Yang beberapa tim itu orang yang menikmati Undang-Undang ITE, orang yang membela Undang-Undang ITE selama ini. Itu tiba-tiba disuruh apapun namanya merubah makna, revisi, interpretasi segala macam. Nah, saya nggak paham. Sebagian dari mereka adalah elit birokrasi di kantor-kantor kementerian yang menurut saya juga sangat sektoral memahami Undang-Undang ITE. Nah, undang-undang itu dia adalah jelmaan dari hukum. Hukum adalah alat yang diberikan kepada negara. Negara itu mewakili masyarakat. Nah, sekarang masyarakat yang menjadi terkena dampak, yang mempunyai catatan, kenapa nggak dimasukkan ke dalam tim tersebut? Itu loh maksud saya. Nah, mungkin ada jawaban-jawaban. Baik, silakan Pak Benny mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Bang Haris. Ya, terima kasih. Jadi tadinya saya diundang ini kapasitas sebagai Ketua Harian Kompolnas. Kalau sebagai anggota tim kajian Undang-Undang ITE harusnya ketua atau juru bicaranya. Tetapi kalau hanya menjelaskan tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Haris Azhar, bahwa nanti tim ini akan bekerja, kemudian ada forum FGD dengan mengundang berbagai pihak, tidak hanya dari penyidik Polri yang menangani kasus-kasus ITE, tetapi juga para pakar yang selama ini juga digunakan oleh pihak penyidik, termasuk korban juga didengar keterangannya,
dan semua elemen termasuk NGO yang bergerak ada kaitannya dengan masalah-masalah ini juga akan didengar keterangannya. Jadi sangat terbuka, forumnya sangat terbuka. Jadi jangan khawatir kalau nanti ada salah satu yang mendominasi, tidak. Nanti akan betul-betul forum itu akan mengakomodir semua pihak. Nah, saya ingin mengomentari surat telegram Kapolri. Ini saya melihat bahwa sejak fit and proper test, semua program Kapolri ini disusun menyerap aspirasi rakyat. Apa keluhannya dari e-tilang segala macam. Nah, termasuk ini masalah undang-undang ITE. Oleh sebab itu, dengan adanya arahan Presiden, Pak Kapolri sendiri langsung merespon dengan cepat dengan mengeluarkan surat telegram ini untuk memberi arahan ke jajarannya, minimal mencegah jangan sampai dalam rentang waktu disusunnya pedoman nanti itu banyak kasus yang ditangani dan kemudian penanganannya dinilai tidak maksimal. Artinya surat edaran Kapolri ini menjadi solusi sementara sambil menunggu revisi Undang-Undang ITE? Sambil menunggu pedoman dulu. Kan tim itu pertama menyusun pedoman, kemudian mengkaji bagaimana seandainya akan direvisi. Jadi ini kan perlu waktu panjang. Oleh sebab itu, sekarang dengan langkah awal TR ini menurut saya tepat sekali, sehingga nanti penyidik di tingkat Polres, di tingkat Polda, ketika ada laporan, itu akan lebih cermat, lebih hati-hati, dan ada acuannya sementara. Baik, Pak Beni, Anda juga sebagai Kompolnas, begitu Anda melihat seperti apa seharusnya penerapan hal ini yang akan dilakukan ke depannya oleh Polri? Ya memang dengan acuan ini menjadi jelas buat para penyidik untuk tidak asal main tahan atau apa dalam melakukan penyidikan ini terlalu terburu-buru, karena di TR tadi kan sudah dibedakan mana-mana yang didorong untuk bisa diselesaikan secara restoratif justice, dimediasi, kemudian kalau dia minta maaf melalui media, maka masalahnya bisa dicabut dan sebagainya. Tetapi ada kasus-kasus yang memang itu harus diproses secara cepat, serius, karena dampaknya juga serius. Setelah itu menyangkut masalah SARA. Baik, Bang Haris, Anda optimis surat edaran Kapolri ini bisa diterapkan secara maksimal dan mencegah kriminalisasi akibat Undang-Undang ITE? Saya berdoa, berharap supaya ini pembrutalan lapor-melapor ini bisa berhenti. Sebenarnya salah satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah soal tafsir meluas dari MK yang bilang bahwa SARA itu bisa diperluas. Makanya kayak kasus Jering ya, ID itu masuk di dalam kategori suku, agama atau ras. Saya juga nggak paham tuh dari cara mana baca ulang-ulang putusan MK itu cukup menarik buat saya, meskipun saya nggak bisa menerima bahwa organisasi jika dia jadi target kritik, dia bisa menggunakan ITE dengan dalil sebagai standing legalnya ya, badan statusnya sebagai suku, agama, atau ras. Nah, persoalannya lagi kemudian, hal tersebut bisa dilaporkan dari mulai tingkat Polsek, Polres, Polda. Nah, itu kan kayak begitu, karena semua polisi adalah penegak hukum. Nah, ini masalah yang nomor 2. Yang nomor 3, sekali lagi saya mau menekankan surat edarannya Pak Listio itu sebagai Kapolri itu udah oke. Tetapi dia tidak cukup, karena memang dia belum lengkap mendeterminasi atau membuat pembedaan untuk mengerucutkan mana yang boleh diproses, mana yang tidak. Kita bukan mau menghilangkan ancaman pidana di dalam Undang-Undang ITE, tetapi jadi panduannya belum jelas begitu ya, Bang Haris? Ancaman tersebut harus berkorelasi dengan kepentingan cara kerja ITE itu sendiri, bukan dipakai sebagai junto untuk pidana-pidana yang lain yang ada di KUHP.
Nah, kemampuan ini ada di person yang melekat pada setiap polisi yang ada di Republik ini. Nah, harusnya kalau surat edaran itu belum jelas, dilengkapi dengan misalnya di Ditkum, di Mabes Polri itu bisa bikin tim untuk membaca daerah-daerah mana yang banyak atau sering dapat atau berpotensi ada lapor-melapor ITE ini dengan berbagai angle, membuat tim pendampingan di sana supaya polisi nggak gampang terima laporan. Nah, Pak Beni dari sisi Kompolnas bisa membantu mengawasi soal profesionalisme tersebut. Jadi saya menganggap bahwa surat edaran ini bagus, tapi belum cukup untuk diimplementasikan atau belum cukup untuk menjadi semacam pembatas dalam pelaksanaan lapor-melapor yang datang ke kantor polisi. Satu lagi ya, saya boleh tambah, konsep mediasi dan restoratif justice itu memang ada dalam hukum, tetapi dalam hal lapor-melapor ini sebetulnya polisi berhak menolak jika ada laporan-laporan yang tidak memenuhi standar pembuktian atau hukum acara. Jadi tanggung jawabnya ada di polisi, jangan polisi. Di lapangan saya sering dampingin orang, polisi suka bilang gini deh, ya kalau yang pihak sananya mau cabut laporan, kita berhenti Bang. Atau kalau di sana mau damai, kita berhenti. Loh, ini kan bukan perjanjian penyelesaian jaminan kredit yang dari bank, bukan masalah keperdataan. Nah, jadi menunjukkan bahwa polisi nggak enak, takut dituduh berat sebelah. Oke, jadi harus ada ketegasan dari pihak polisian di lapangan begitu ya Bang Haris ya? Polisi harus belajar tuh bagaimana sukses menjadi seorang polisi seperti Pak Beni Mamoto. Baik, kita langsung tanya ke Pak Beni. Pak Beni, seperti apa kritik atau saran dari Bang Haris ini? Fakta-fakta di lapangan mencerminkan bahwa polisi kita belum terlihat tegas. Ya, jadi memang yang disampaikan oleh Pak Haris itu betul bahwa surat telegram ini belum lengkap. Perlu dilengkapi secara teknis lebih detail lagi. Dan itu tentunya nanti akan dibahas oleh tim kajian yang dibentuk oleh Bapak Menko Polhukam. Tetapi internal Polri sendiri tentunya sedang membahas lebih dalam lagi. Betul, Ditkum juga dilibatkan. Di tim kajian, Ditkum juga ada perwakilannya. Nah, ini diharapkan nanti sambil berjalan, setidaknya sudah ada rambu-rambu dulu, supaya nanti anggota di lapangan tidak salah melangkah. Sebagai contoh begini, ketika orang melaporkan, itu akan ditanya mana buktinya. Ketika yang dibawa bukan bukti digital, maka ditolak. Ketika dia melapor padahal dia bukan korbannya, sekarang ini lebih selektif lagi, ya harus korbannya langsung yang melapor. Nah, inilah langkah-langkah upaya Polri untuk keluhan masyarakat itu direspon supaya masyarakat nanti semakin yakin bahwa penegakan hukum ini sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Bang Haris, tadi Anda sebutkan bahwa surat edaran ini sudah baik tapi belum cukup. Artinya harus seperti apa untuk melengkapi surat edaran ini? Apakah dengan surat edaran lainnya ataukah dalam bentuk misalnya pelatihan kepada para petugas di lapangan atau seperti apa yang Anda harapkan? Iya, ini nggak ada satu pil untuk semua penyakit. Kalau dalam gagasan besarnya saya mau bilang ada masalah di personil, ada masalah juga di tes. Ada juga masalah pada korban yang ada. Saya sih sebenarnya berharap beriringan dengan munculnya tim dari Pak Mahfud atau surat edaran dari masing-masing institusi. Saya apresiasi loh polisi keluar surat edaran ini. Karena Menkominfo aja tak punya surat edaran. Mahkamah Agung saya belum tahu. Biasanya suka keluarin panduan atau perma gitu ya buat hakim-hakim memutuskan. Kejaksaan Agung juga saya belum dengar apa produknya dalam situasi ini. Jadi polisi cukup gesit lah, diam-diam Pak Listio itu tenaganya nggak ngomong tapi keluarin surat ini. Ya kan? Tapi itu adalah upaya di masing-masing institusi, di pelaku untuk memperbaiki attitude-nya, perilakunya, memperbaiki perangkatnya, dan memperbaiki alat-alatnya dalam penanganan atau kerja-kerja di isu soal ITE ini.
tetapi teksnya tetap harus diperbaiki. Ya kan? Yang kedua, juga penting memulihkan mereka yang masih dihukum, mereka yang di tengah proses ini. Setengah jam lalu saya lihat klien saya yang kena undang-undang ITE nelpon, Bang, putusan bandingnya diperberat, kita mau kasasi atau gimana, tapi dia juga nggak ada duit, gimana nantinya. Masih terjadi pejabat-pejabat tinggi ini yang batin sama jasnya mahal-mahal masih diskusi, orang di bawah masih berdarah-darah gara-gara ITE. Nah itu nyetopnya bagaimana? Oke. Ya Baik. kan, lalu mereka yang sudah keluar dari penjara gara-gara di ITE 2 tahun, 1,5 tahun, kayak Ahmad Dhani. Nah itu gimana memulihkan dia? Ya kan, untuk menunjukkan bahwa negara ini remorse, menyesal. Ampun, baby, mau hukum begini, gua salah. Nah, gimana memperbaiki? Baik. Terakhir pertanyaan untuk Pak Beni. Pak Beni, mengenai kritik dan saran dari Bang Haris Azhar, seberapa kuat surat edaran ini untuk mengawal proses sampai akhirnya nanti revisi Undang-Undang ITE dibentuk seperti itu? Ya, jadi untuk membuat satu pedoman yang komprehensif itu perlu waktu, perlu kajian. Nah, untuk mencegah jangan sampai nanti terjadi hal-hal kata-kata, kemudian ada reaksi publik, kegaduhan, maka dikeluarkanlah surat telegram ini. Sekali lagi, ini masih mengatur hal-hal yang inti-inti saja. Tetapi nanti... Kemungkinan ada tim khusus, bisa ya Pak Beni? Iya. Kemungkinan ada tim khusus yang dibentuk? Bisa? Iya. Baik. Ya, jadi nanti akan dikaji lebih dalam lagi, termasuk tadi dengan TR ini, wilayah yang sedang menangani kasus ITE itu akan dilakukan gelar perkara YAZU dengan Bareskrim. Itu salah satu bentuk kontrol dari via Bareskrim kepada wilayah agar dipastikan bahwa penanganannya secara profesional dan tepat begitu. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto dan Bang Haris Azhar sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Ya, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, setelah mendapat sorotan dari masyarakat, 4 ibu rumah tangga yang didakwa merusak pabrik rokok dibebaskan. Selengkapnya usai jeda berikut ini.